Nah, ada juga orang yang sebenarnya pendidikan tinggi tetapi attitude-nya bermasalah. Ini yang jadi masalah. Dulu kita beranggapan orang yang berpendidikan tinggi pasti cerdas kan? Sudah bersama kita Pak Renat Kasali, Pak Profesor. Di Indonesia garis kemiskinan tinggi. Kira-kira menurut Bapak, apa yang menyebabkan kemiskinan itu? Saya kira bukan garis kemiskinan, tapi angka kemiskinan, begitu ya. Walaupun kita melihat dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2019 akhir itu sudah jauh menurun, begitu ya. Tetapi jumlah orang miskin tentu masih banyak, dan yang disebut miskin ini dari masa ke masa tentu berubah. Dulu miskin itu benar-benar tidak punya pakaian, tidak punya makan dan sebagainya. Orang belum masuk kelas menengah belum ada telepon di rumahnya. Sekarang relatifly jumlah telepon lebih banyak, SIM card lebih banyak daripada jumlah penduduk, begitu ya. Tapi artinya masih banyak orang yang benar-benar miskin secara absolut maupun relatifly miskin gitu. Ataupun sudah berkelas menengah tapi merasanya belum kaya. Jadi ada rasa juga di situ, tapi juga ada yang memang benar-benar miskin. Itu rasa tidak kepuasan. Tetapi kira-kira sampai orang mempunyai gaji di bawah UMR atau di bawah rata-rata, itu yang menyebabkan kemiskinan itu pada seseorang itu apa? Yang pertama tentu saja adalah mungkin karena mereka tidak mempunyai modal untuk hidup mandiri. Modal untuk hidup mandiri itu apa? Pendidikan dan kesehatan, itu yang utama. Kalau kita tidak mempunyai pendidikan, bagaimana kita mau dapat pekerjaan yang baik? Kalau kita tidak sehat, kita juga tidak bisa berkompetisi dengan orang yang sehat, gitu ya. Jadi itu dulu didapat. Nah ini kalau ini tidak punya dan tidak punya daya untuk bekerja, tentu harus dibantu oleh negara. Ini sudah kewajiban negara membantu mereka. Nah ada juga orang yang sebenarnya pendidikan tinggi tetapi attitude-nya bermasalah. Ini yang jadi masalah. Dulu kita beranggapan orang yang berpendidikan tinggi pasti cerdas kan? Karena dulu waktu saya masuk SMA yang dites itu adalah kecerdasan, bukannya nilai raport, tapi adalah kecerdasan. Dan sekali orang berpikir bahwa masuk diterima di sekolah yang bagus atau sampai ke perguruan tinggi itu diterima dan lulus, dia cerdas. Sekarang ditemukan ternyata banyak orang yang sekolahnya tinggi belum tentu cerdas. Setuju. Jadi kecerdasan itu ibarat parang, ya, yang kalau kita taruh di bawah pohon dan kena hujan, panas, bertahun-tahun dan tidak diasah, parang itu akan tumpul. Jadi tidak bisa parang itu kena panas, kena hujan, dia akan tetap tajam. Tidak bisa, harus digosok begitu. Berarti harus meng-grooming diri kalau istilahnya grooming. Ya, itu salah satunya grooming ya. Grooming ya, saya kira emang grooming. Grooming dalam artian bukan hanya sekedar pengetahuan dan penampilan, tetapi juga adalah attitude tadi, ya, attitude, mindset, cara berpikir dan sebagainya. Jadi orang menjadi sangat miskin bisa jadi karena walaupun dia pendidikannya tinggi, dia sehat, tetapi karena cara berpikirnya yang salah. Begitu. Cara bereaksi kepada orang pun tidak enak, mungkin jadi orang tidak suka karena orang bilang personality gets the heart. Betul sekali. Jadi dengan mempunyai rumah dan kelihatannya kaya raya bukan berarti mereka kaya, jangan-jangan mereka sangat miskin. Jadi kalau orang miskin itu biasanya belum cukup hidupnya, merasa tidak pernah cukup. Ya, tidak pernah cukup, tidak pernah puas, dan selalu masih ingin mengambil. Tapi kalau orang kaya itu bukan jumlah uang. Orang kaya itu adalah seberapa besar yang dia ingin berikan pada orang lain. Semakin dia bisa memberi semakin besar, semakin kaya dia artinya. Jadi kalau misalnya seorang ibu mempunyai uang hanya 100.000, tapi dia berani memberi kepada orang yang susah 80.000 tanpa sepengetahuan orang lain, dia kaya kan? Itu tapi sementara secara rohani, secara moral, tapi kalau secara literally orang sampai bisa gagal mencapai pendapatan yang mencukupi kehidupannya, pasti kan ada problem pada dirinya. Iya, dan itu juga sama saja dalam pekerjaan. Jadi kalau kita dalam pekerjaan kita selalu apa-apa me first, siapa yang mau sama dia lama-lama? Ya, jadi dia selalu dirinya terlebih dahulu. Lama-lama kan orang semua berpindah keluar, menjauhi dia. Jadi bagaimana orang bisa membantu orang lain supaya berhasil, itu adalah kunci bagi orang untuk menjadi berhasil. Begitu. Itu kuncinya di situ.
cara berpikirnya di situ. Yang tadi saya bilang ini adalah berpikirnya long term, bukan berpikir short term. Kalau Pak Profesor pesan-pesan untuk orang-orang yang kurang skill, kurang pendidikan, kurang rajin, banyak kurang-kurangnya untuk mendapatkan income yang lebih baik, yang sehingga mereka bisa keluar dari kemiskinan itu, apa itu? Kita jangan berpikir bahwa kita harus mempunyai skill yang banyak. Tidak. 1 atau 2 saja sudah cukup. Ya. Orang-orang yang berhasil itu rata-rata tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tapi dia punya sesuatu yang dia bisa. Masterized satu Ya. hal. Dulu pria memasak dianggap aneh. Tapi sekarang ada orang yang bisa memasak dan bisa mendapatkan. Mayoritas chef justru laki-laki. Bisa mendapatkan penghasilan yang baik, kehormatan. Tetapi tidak semua orang yang mengikuti mereka bisa berhasil. Betul. Begitu ya. Menjadi pengekor itu bukanlah suatu pilihan sebetulnya yang baik ya. Jadi menurut hemat saya adalah bagaimana kita mengasah diri kita dan cukup kuasai 1 atau 2 bidang saja. Cukup. Jangan berpikir saya harus pinter kayak sekolah lah. Orang tua menginginkan anaknya A semua nilainya. Agamanya dapat A, pengetahuan umumnya dapat A, matematikanya A, bahasanya A, musiknya A, begitu ya, kimianya A. Terus setelah selesai dia bingung, saya mesti jadi apa? Jadi Ya udah. pintar tuh secara textbook, tetapi soft skill-nya nggak ada. Tidak ada. Apalagi sekarang di era gadget seperti ini banyak orang yang pandai tetapi tidak tahu konteks, tidak bisa mengelola emosinya. Gadget teknologi ini membuat orang tidak sadar ada konteks, tidak sadar ada orang lain. Jadi kecerdasan sosial dan emosionalnya lemah. Ini yang harus dibangun. Membangun kecerdasan. Coba perhatikan. Kepintaran. Banyak sekali anak-anak yang pintar itu mengerikan. Sangat pintar itu mengerikan. Jadi ketika dia bekerja, orang takut sama dia. Ya, terus kemudian begitu ada orang yang kurang bisa sedikit, mudah marah, emosional. Jadi dia akan kesulitan terisolasi dalam pekerjaan. Kecerdasan emosional juga penting sekali. Sangat penting. Lahir miskin bukan salah kita dan bukan pilihan kita, tetapi mati miskin adalah salah kita dan pilihan kita. Jika kita bicara soal miskin materi, ada cara untuk keluar dari situ. Yang pertama, pakailah logika untuk tahu kapan nikah, kapan bisa punya anak dan mau punya anak, dan tahu anak berapa yang mesti sanggup kita hidupi. Yang kedua, kita harus punya kualitas diri. Karena kita punya kualitas diri, maka orang akan mempekerjakan kita dan kita mempunyai income yang bagus. Disitulah cara keluar dari kemiskinan secara materi. Tapi jika miskin secara rohani, maka kita harus tahu menjadi manusia yang bersyukur. Karena manusia yang bersyukur akan merasa cukup dan puas apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Excellent itu karena minimal sesuai dengan ekspektasi. Jadi kalau ekspektasi saya bersihnya adalah bersih sekali, ya lakukan itu.